Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita beribadah lagi sama-sama. Wah, kelihatannya nih adik-adik udah pada semangat ya untuk mengikuti ibadah kita. Nah, ngomong-ngomong nih adik-adik, di sini siapa yang pernah ikutan lomba lari? Wah, kayaknya udah banyak juga ya yang pernah ikutan lomba lari. Nah, gimana sih adik-adik rasanya ikut lomba lari? Apalagi nih kalau dapat hadiah yang menarik. Wah, pasti kalian bakal lari sekuat tenaga supaya bisa menang ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini juga ada kaitannya sama lagu pujian kita nih. Oleh sebab itu, yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dengan semangat. Jadi adik-adik yang masih duduk-duduk, masih tidur-tiduran, Kak Angel undang semuanya buat bangkit berdiri, kita mau semangat sama-sama muji Tuhan. Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau bersatu dalam doa. Sambil lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kami semua. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong berikan kami hikmat, supaya kami ya Tuhan bisa fokus dan bisa mengerti apa yang menjadi pesan-Mu untuk kehidupan kami. Tuhan juga tolong ya Tuhan berkati Cihana yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong berikan dia hikmat ya Tuhan, supaya apa yang ia sampaikan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik tadi kan kita udah bawakan satu pujian ya, dan tadi adik-adik kita sama-sama udah ucapkan Come and run in the race with the Lord. Nah adik-adik, jadi kita nggak cuman mengikuti pertandingan aja, nggak cuma mengikuti perlombaan aja, tetapi kita juga diajak untuk berlari. Nah adik-adik, kalau ngomong-ngomong soal berlari ya, dari banyaknya jenis olahraga, pasti salah satu yang pertama kali adik-adik inget gitu ya, itu adalah lomba maraton. Nah, buat adik-adik yang belum tahu apa sih Kahana lomba maraton itu? Jadi adik-adik, lomba maraton ini adalah lari jarak jauh yang kalau misalnya adik-adik lihat di Olimpiade, jarak larinya itu bisa sampai 42.195 km. Waduh, itu jarak yang super jauh ya adik-adik ya, jarak yang jauh sekali buat kita berlari. Nah, adik-adik tahu nggak sih, untuk para atlet maraton ini berlari mengikuti perlombaan lari maraton, tentu penting banget dong untuk para atlet ini menjaga stamina mereka, biar mereka tetap terus kuat sampai dengan garis akhir. Nah, salah satu bagian tubuh yang penting banget nih adik-adik dijaga untuk para atlet maraton ini adalah bagian kaki. Dan yang terpenting, salah satu yang terpenting ya adik-adik, itu adalah bagian lututnya. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa?
Karena lutut ini adik-adik menjadi pijakan, menjadi topangan mereka adik-adik ketika mereka berlari. Adik-adik bayangkan jika kita berlari atau misalnya berjalan, bahkan adik-adik yang kita lakukan setiap hari, tapi lutut kita dalam keadaan yang lemah. Kira-kira kita bakal kesulitan nggak? Nah, pastinya kita kesulitan ya. Nah, adik-adik, ada satu alat adik-adik yaitu namanya deker. Nah, deker ini sering kali adik-adik digunakan oleh para atlet ataupun mungkin orang-orang yang suka berolahraga. Nah, apa sih fungsi dari deker ini? Nah, jadi deker ini adik-adik berfungsi untuk melindungi lutut orang-orang yang menggunakannya adik-adik. Supaya ketika entah itu mereka berlari, entah itu mereka beraktivitas, berolahraga, nah lutut mereka itu bisa terhindar dari cedera. Nah, artinya lutut ini perannya besar sekali ya adik-adik ya. Gak cuman buat para olahragawan atau bukan cuman untuk orang yang suka berolahraga, tetapi untuk kita beraktivitas sehari-hari. Bahkan untuk kita jalan, berlari, melompat, semuanya menggunakan lutut. Nah adik-adik, jadi dari atlet maraton tadi adik-adik, kita kan tahu nih ya bahwa atlet maraton ini mereka harus berlari menempuh jarak yang begitu jauh. Nah, ternyata gak cuman para atlet doang adik-adik yang harus menempuh jarak yang jauh, yang punya arena pertandingan, yang harus mengikuti pertandingan, tetapi setiap kita juga adik-adik, setiap kita, Kak Hana dan adik-adik semua memiliki set perlombaan yang harus kita ikutin. Nah, set perlombaannya seperti apa Kak Hana? Apakah harus di stadion atau harus di lapangan? Nah, jawabannya tentu saja bukan ya adik-adik ya. Tapi kita memiliki set perlombaan kita masing-masing yang berkaitan dengan perjalanan pengiringan kita ke tujuan Tuhan yang udah Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Jadi Kak Hana punya set perlombaan masing-masing, adik-adik juga punya set perlombaan yang adik-adik masing-masing harus ikutin. Dan sama seperti atlet maraton, ketika kita berlari pada set pertandingan kita adik-adik, penting banget untuk setiap kita juga menjaga lutut kita. Nah, tetapi lututnya tentu bukan lutut jasmani seperti halnya atlet ya, tapi kita harus menjaga lutut rohani kita. Jangan sampai lutut kita mengalami kegoyahan, jangan sampai lutut kita lemah dan akhirnya kita stop di tengah jalan atau mungkin kita jadi tertatih-tatih di tengah jalan. Nah adik-adik, jadi ini dia yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita di minggu ini, yaitu tentang kokohkan kembali lutut yang goyah. Oke, kita sebutin sama-sama ya biar kita teringat terus nih sama pesan Tuhan yang ini, yaitu kokohkan kembali lutut yang goyah. Nah, ayat Alkitabnya kita baca bareng-bareng, yaitu di Ibrani 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya, Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Nah, adik-adik, jadi dari pesan Tuhan ini tentang kokohkan kembali lutut yang goyah. Nah, Kak Hana mau ajak adik-adik, setiap kita sama-sama cek nih diri kita masing-masing. Karena tentunya diri kita yang mengerti ya. Kira-kira sekarang aku lagi dalam situasi yang super fit, super yang staminanya full, yang masih konsisten terus berlari, atau yang mungkin sekarang adik-adik sedang mengalami lutut yang goyah itu adik-adik, atau adik-adik sekarang sedang dalam kondisi lutut yang goyah. Nah, padahal lutut yang goyah ini membuat kita kesulitan bergerak dan berakhir dengan kita menjadi enggan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan rancangkan buat setiap kita. Nah, dan lutut yang goyah ini juga adik-adik itu bisa menjadi indikator loh. Kalau ternyata mungkin hati kita saat ini lagi dikuasai sama hal-hal lain adik-adik. Sama ketakutan yang begitu menguasai hati kita. Atau mungkin ada kemarahan, atau mungkin juga ada kemalasan yang ada di dalam hati kita. Sehingga membuat lutut kita menjadi goyah. Karena mungkin adik-adik juga tahu ya, kalau dalam tubuh kita, baik itu jasmani ataupun rohani, semuanya itu saling berkaitan adik-adik. Jadi hati yang mungkin dalam keadaan tidak baik, membuat ke lutut kita pun jadi dalam kondisi yang tidak baik. Jadi adik-adik, karena yakin, adik-adik semua pengen dong ya, sama-sama punya lutut yang kuat, lutut yang kokoh, dan sama-sama berlari terus sampai ke garis akhir dengan konsisten ya. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari seorang atlet nih adik-adik, supaya stamina kita kuat, lutut rohani kita tetap kuat, tetap kokoh. Yang pertama yaitu adik-adik, kalau adik-adik lihat seorang atlet itu rutin berlatih ya. Nah mereka melatih otot mereka dengan berbagai olahraga supaya mereka tetap kuat. Nah sama seperti kita juga harus berlatih adik-adik. Nah tapi apakah yang kita latih itu? Tentu saja kita melatih diri kita, melatih diri dengan beribadah, melatih diri berdoa, melatih diri membaca firman dan sebagainya adik-adik. Nah tetapi gak cukup dengan berlatih aja. Nah atlet kalau berlatih pasti mengiringinya juga dengan mengisi tubuhnya dengan sesuatu yang baik ya adik-adik ya. Mengisi dengan makanan yang bervitamin, yang berprotein, supaya mendukung latihannya ya adik-adik ya. Masa latihan aja tapi makanannya sembarangan. Nah tentunya
hak keduanya harus saling diimbangi ya adik-adik ya. Begitupun juga dengan kita. Jadi setelah kita berlatih, oke, udah habis berlatih, kita tambahkan juga dengan mengisi diri kita dengan kebenaran. Yaitu tentu saja kita mengisi diri kita dengan makanan rohani kita, yaitu firman. Supaya setelah kita berlatih, kita juga seimbang ya adik-adik dengan masukkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu kebenaran ke dalam tubuh kita. Dan kita sebagai orang percaya tentu juga nggak lepas, kita juga harus mau hari lepas hari kita bertumbuh, dan juga pastinya kita harus mau memikul tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Adik-adik, Kahana mau bacakan satu ayat lagi nih ya, yaitu dari Ibrani 12 ayat 1. Kahana akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, jadi adik-adik, penulis Ibrani tadi menulis ya dari ayat yang tadi kita baca, bahwa salah satu syarat kita untuk mengikuti lomba adalah menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Nah, seperti apa tuh ya Kahana? Nah, adik-adik coba kita bayangkan ya adik-adik ya. Ada seorang pelari itu membawa suatu beban adik-adik di pundaknya. Misalnya membawa ransel ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika pelari itu membawa ransel di punggungnya, adik-adik, apakah pelari itu bisa berlari dengan tetap konsisten, berlari dengan tetap semangat, dengan stamina yang penuh sampai akhir? Wah, jawabannya tentu pasti akan kesulitan ya adik-adik ya. Pasti di tengah jalan, pelari itu mungkin akan mengalami kegoyahan adik-adik. Mungkin lututnya bergetar sehingga kesulitan untuk berlari terus adik-adik. Nah, maka dari itu, pelari itu harus menanggalkan adik-adik segala beban yang ada di pundaknya itu, yang ada di punggungnya itu. Dia akan meletakkan ranselnya, dan setelah ranselnya itu udah dilepaskan, udah ditanggalkan, nah pelari itu berlari kembali adik-adik dengan konsisten, dan lututnya gak lagi menjadi goyah ya adik-adik ya. Nah, seperti itu juga dengan kita adik-adik. Supaya kita bisa berlari terus dengan konsisten, kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi itu. Nah, beban seperti apa sih Kahana? Nah, jadi beban ini adalah adik-adik segala pikiran kita, segala pikiran duniawi, segala pikiran yang belum diperbaharui, segala pikiran yang merasa diri sendiri itu yang paling benar adik-adik. Nah, adik-adik, seperti halnya seorang atlet yang mengikuti olimpiade, atlet itu melatih dirinya, memberikan dirinya makanan yang bergizi, memasukkan segala hal yang baik supaya menunjang latihannya tersebut. Begitupun juga adik-adik dengan setiap kita dalam perlombaan kita masing-masing. Kita harus melatih diri kita beribadah, berdoa, membaca firman, melatih diri memuji Tuhan, melatih diri kita terus melakukan kebenaran, dan juga tentunya kita imbangi dengan memasukkan segala hal yang baik, makanan rohani yang baik untuk kita, yaitu memasukkan firman ke dalam diri kita, yang tentunya nggak bisa dilakukan cuma 1 kali, 2 kali, tetapi harus dilakukan terus-menerus secara konsisten. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan, Kahana yakin tentu saja pastinya lutut kita adik-adik akan menjadi kokoh dan nggak akan goyah ya adik-adik ya. Dan tentunya setiap kita akan berhasil untuk mencapai garis akhir itu, dan di garis akhir itu Kahana yakin setiap kita akan memperoleh kemenangan yang tentunya daripada Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu yuk adik-adik kita sama-sama terus kokohkan setiap lutut yang goyah. Nah, adik-adik, itu dia pesan Tuhan yang Kahana mau bagikan untuk setiap kita pada hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Jagai dan lindungi kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita masuk ke activity time. Nah, jadi adik-adik, Kahana mau ajak setiap kita, yuk kita mau mengerjakan satu activity yang menarik bareng-bareng. Jadi adik-adik, tentunya activity yang kali ini kita kerjakan berhubungan dengan pesan Tuhan yang tadi kita udah dengar ya, yaitu tentang kokohkan kembali lutut yang goyah. Nah, jadi adik-adik, tugas setiap kita adalah mendapatkan 5 buah poin tentang pesan Tuhan minggu ini, dan kita harus mengisi titik-titik yang kosong dari kelima poin tersebut, sehingga nanti akan menjadi lengkap dengan cara kita menerjemahkan kode yang kita dapat. Kalau gitu, yuk kita coba bareng-bareng. Nah, jadi nih Kahana akan tampilkan satu buah contoh ya. Misalnya
pesan Tuhan diambil dari titik-titik 12 ayat 12. Nah, kita harus mengisi nih bagian titik-titik tersebut menjadi sebuah kata ya. Nah, dan katanya kita akan mendapatkannya ketika kita udah menerjemahkan kode yang kita dapat. Nah, nanti kita akan dapat kode nih. 9, 2, 18, 1, 14, dan juga 9. Nah, karena akan tampilkan nih, ini ada bagian kode yang bisa kita terjemahkan, misalnya A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, dan seterusnya sampai dengan Z itu 26. Nah, yuk kita coba terjemahkan satu demi satu. Nah, seperti ini adik-adik ya jadinya ya. Nanti 9 itu akan menjadi I, 2 itu menjadi B, 18 menjadi R, 1 menjadi A, 14 menjadi N, dan 9 menjadi I. Dan ketika kita kumpulkan semuanya menjadi satu, maka akan terbentuk yaitu kata Ibrani. Nah, jadi ketika kita gabungkan, maka hasilnya akan menjadi pesan Tuhan diambil dari Ibrani 12 ayat 12. Nah, adik-adik masih punya 4 poin lagi nih ya yang tersisa nih, yang adik-adik harus lengkapi sehingga ketika nanti sudah lengkap dan sudah penuh, adik-adik bisa mengingat poin-poin penting lagi nih dari pesan Tuhan minggu ini. Oke? Kalau gitu, selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.